Selamat pagi, jemaat yang kasih Tuhan semuanya. Ya, puji syukur kita hari ini kembali bertemu di dalam acara berjemaat kita. Kita sebelum kebaktian umum, kita ada kelas Alkitab, gitu ya. Kita sebut ini sekolah minggu dewasa. Banyak orang tua bawa anaknya sekolah minggu anak, tapi sebenarnya untuk semua orang, ya, semua orang, mau anak-anak, mau dewasa, itu perlu belajar firman Tuhan. Oke, dan kita masih di dalam surat pastoral, kita masih di pasal 2, dan kita masih di lembar isian kita yang terakhir, yaitu 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Timotius pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Dan kita sudah bahas ini 2 minggu sebelumnya. Ini minggu ketiga kita bahas perikop ini. Kalau kita bisa selesaikan itu bagus. Fokus di bagian awal dari perikop ini adalah mengenai laki-laki yang berdoa. Ya, kemudian habis itu masuk kepada penampilan perempuan. Nah, kita ingin fokus ke ayat 11 sampai ayat 15, di mana firman Tuhan berbicara mengenai peran perempuan di dalam jemaat. Maksudnya, ingat bahwa ini adalah surat yang dituliskan Paulus kepada Timotius agar Timotius tahu bagaimana satu jemaat itu harus berfungsi dengan baik, begitu. Jadi ini adalah bagian dari itu. Nah, sebelum kita masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu. Saya minta Pak Siregar untuk ini. Ya, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami bersyukur, terima kasih. Kami datang untuk belajar firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan yang Kau pakai pastikan sebagai alatmu untuk menjelaskan firman Tuhan pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur, terima kasih. Amin. Amin. Nah, kita akan baca dulu ayatnya sekali lagi, tapi saya tidak akan ajak kita baca dari ayat 8, karena itu sudah kita bahas. Kita akan baca mulai dari ayat 11-nya. 1 Timotius pasal 2, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Seharusnya lah perempuan berdiam diri dalam menerima ajaran dengan patuh. Aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah ia berdiam diri. Sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian barulah Hawa. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Namun, perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak, asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Oke. Jadi, masuk di poin nomor 6 kita. Setelah berbicara mengenai penampilan, selanjutnya Paulus berbicara mengenai, yaitu sikap perempuan dalam acara berjemaat. Yaitu sikap ketundukan. Sikap ketundukan yang dinyatakan secara positif dengan penerimaan ajaran. Tadi ayat 11, hendaklah perempuan berdiam diri dalam menerima ajaran dengan patuh. Lalu dinyatakan secara negatif dengan tidak mengajar atau memerintah laki-laki. Tanya di sini ya. Tidak mengajar atau memerintah laki-laki. Itu adalah apa yang dikatakan di ayat 11 dan ayatnya yang ke-12 di sini. Dan melalui ayat-ayat ini sebenarnya sudah sangat jelas sekali. Ini bukan pengajaran yang katakanlah kurang jelas, begitu. Ini bukan pengajaran yang harus ditafsirkan dulu melalui berbagai latar ini arti katanya begini, kita harus masuk ke bahasa Yunaninya atau apa. Sebenarnya nggak perlu hal-hal seperti itu, karena dari kata-katanya, ini kata-kata yang cukup jelas, ya, kata-kata yang normal dipakai. Ya. Aku melarang perempuan untuk mengajar, tidak mengizinkannya memerintah laki-laki. Hendaklah dia menerima ajaran dengan patuh dan lain sebagainya. Gitu. Ini adalah suatu
pengajaran yang sebenarnya cukup jelas begitu. Dan melalui pengajaran ini berarti kita mendapatkan ya bahwa ingat bahwa Alkitab itu adalah Alkitab itu bukan whitelist ya. Saya selalu bilang bahwa ketika Tuhan menyatakan dosa atau kesalahan, ya Tuhan menyatakan apa yang tidak boleh dilakukan. Ya, tidak boleh dilakukan. Dan dengan suatu kesimpulan apa yang tidak boleh, ya, berarti yang lain boleh. Ya, dan kita lihat ini di berbagai contoh, misalnya waktu manusia ada di Taman Eden. Waktu manusia di Taman Eden, ada satu hal yang Tuhan larang manusia. Apa yang Tuhan larang manusia? Yaitu tidak boleh makan dari buah pohon pengetahuan dan yang baik dan jahat. Itu larangannya. Nah, berarti hal-hal lain boleh, walaupun mungkin tidak secara spesifik disebutkan. Misalnya, kita nggak usah bertanya, boleh nggak? Kan kita baca di Alkitab situ ada Taman Eden itu ada 4 sungai, ingat nggak di situ? Ya. Ada sungai Efrat, sungai Tigris, ya sungai. Nah, mungkin ada berkata, manusia boleh nggak berenang misalnya, ya, atau masuk ke dalam sungai, gitu kan? Kan Tuhan nggak bilang boleh. Tuhan nggak bilang boleh berenang. Apakah manusia boleh berenang sebelum jatuh dalam dosa? Ya, kita bilang, kita bukan di Alkitab untuk melihat apa yang, maksudnya gini, semua yang boleh akan didaftarkan. Nggak seperti itu. Gitu. Melainkan Alkitab mendaftarkan apa yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh. Contohnya kalau di Taman Eden, mereka tidak boleh makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Gitu, ya. Berarti selain dari itu, kalau Tuhan tidak larang, ya boleh gitu. Mereka boleh makan buah yang lain, ya kan? Mereka boleh manjat pohon, nggak ada larangannya. Mungkin bertanya, Adam boleh nggak manjat pohon? Ya, nggak ada larangan apa-apa mengenai. Satu-satunya larangan adalah jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sebenarnya nggak apa-apa. Ya, sebenarnya nggak apa-apa pegang itu, gitu kan? Asal jangan dimakan. Cuman memang dalam pengertian tertentu kalau kamu nggak mau makan, ngapain kamu pegang-pegang juga sebenarnya, gitu kan? ada pemahaman seperti itu juga. Maksud saya adalah kita ingin terapkan ini ke masalah perempuan, gitu kan? Apa sih peran atau apa sih pelayanan yang boleh perempuan lakukan dan lain sebagainya. Jadi Alkitab tidak mendaftarkan ini loh yang perempuan boleh lakukan. Ya. Tetapi Alkitab mendaftarkan ini loh yang perempuan jangan lakukan. Ya. Ini yang perempuan tidak boleh lakukan di dalam jemaat. Jadi di luar dari itu ya boleh gitu. Di luar dari itu ya boleh. Jadi kita tidak akan membaca di dalam Alkitab misalnya Tuhan bilang perempuan boleh main musik gitu kan. Perempuan boleh bantu masak, perempuan boleh misalnya apalagi jaga parkir atau apa gitu, atau perempuan boleh bantuin sound system. Nggak ada semua. Jadi Alkitab bukan begitu caranya, begitu. Alkitab tidak kasih apa yang boleh nih daftarnya nih ya. Kalau kamu pengen melakukan sesuatu lihat dulu nih boleh nggak daftarnya gitu. Enggak. Alkitab daftarkan yang tidak boleh. Ya, yang tidak boleh. Nah berarti di luar itu ya boleh, begitu. Ya. Di luar itu boleh. Jadi jelas di sini Alkitab mengatakan ya, yang Tuhan larang ya, bagi perempuan adalah untuk memerintah dan mengajar laki-laki. Ya, memerintah laki-laki dan mengajar laki-laki. Ya. Nah kita akan lihat nanti kenapa-kenapanya nanti di poin 7 dan 8 ya. Tapi untuk saat ini kita lihat dulu apa sih isi perintahnya ya seperti itu. Gitu ya. Nah berarti secara praktis ya Tuhan tidak ingin perempuan itu menjadi misalnya gembala sidang dalam satu jemaat. Ya. Karena gembala sidang adalah pemimpin, dia yang mengatur. Gitu kan? Karena dalam Alkitab istilah gembala itu hanyalah satu istilah. Gembala itu disebut juga penilik.
Penilik itu kalau kita lihat di bahasa Indonesia, penilik itu artinya orang yang mengawasi. Bisa juga dianggap pengawas. Bahkan di LAI, di yang TB2 dia terjemahkan pengawas bahkan sekarang. Tapi saya tetap lebih suka TB1 sih, penilik, ya, untuk yang poin yang satu ini. Ya. Karena pengawas itu jadi kayak lebih kayak pengawas upacara atau pengawas kantor atau apa begitu ya. Jadi kalau penilik itu kan lebih kayaknya kedengarannya sedikit lebih spesifik ya. Disebut juga penatua. Ya, jadi ini adalah posisi kepemimpinan. Dia harus kasih mungkin instruksi. Ya, seorang gembala harus kasih aturan ya kepada orang-orang lain begitu ya. Ya jadi jelas kalau misalnya Tuhan bilang seorang perempuan jangan memerintah atas laki-laki, ya jelas tidak menjadi gembala, penilik atau penatua di sini. Ini adalah 3 istilah yang sama gitu ya. Nah, kemudian perempuan juga tidak menjadi pengkhotbah. Ya, pengkhotbah ya terutama di jemaat umum. Ya, karena pengkhotbah berarti mengajar. Yang menjadi pengkhotbah atau guru, namanya atau guru di jemaat umum. Jadi ini sesuatu yang Tuhan larang, begitu. Ya, jadi ada yang Tuhan larang. Jadi ini secara negatif tidak boleh begini untuk menggambarkan sikap ketundukan, ya, menggambarkan sikap ketundukan yang Tuhan inginkan dari perempuan, begitu. Nah, coba kita lihat lagi di sini ya. Kita masuk poin nomor 7. Poin nomor 7 kita. Banyak sekali alasan orang untuk menghilangkan pengajaran ini. Nah, kita bisa memahami bahwa pengajaran seperti ini tidak populer di zaman sekarang. Ya, tidak populer karena kita hidup di masa kekacauan dan kebingungan besar mengenai peran laki-laki dan perempuan, jangankan di dalam gereja, bahkan di dalam masyarakat sekalipun. Ya, tetapi bagi saya itu adalah sesuatu yang bertalian. Artinya peran perempuan di dalam keluarga, kemudian di dalam gereja, kemudian di masyarakat secara umum, ini semua bertalian. Laki-laki dan perempuan di sini. Peran laki-laki dan perempuan semuanya bertalian di dalam keluarga, di dalam gereja, di dalam masyarakat. Nah, hari ini kita sudah sampai kepada ekses-ekses yang paling parahnya, di mana di masyarakat terjadi pertempuran masalah transseksual. Ya. Transseksual, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Ya, ini sudah istilahnya kayak buah yang sudah begitu matang di sini, begitu. Dan sampai-sampai, nah kita di Indonesia kita belum terlalu merasakan efeknya. Ya. Tetapi kalau kita di negara-negara Barat, Eropa, bahkan Amerika, ya masalah transseksual ini lumayan muncul, gitu. Lumayan muncul, ya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya Anda seorang perempuan, ya, kalau Anda pergi ke mall atau di sekolah Anda atau di mana Anda mau ke WC yang khusus perempuan, tentu Anda berharap itu benar-benar khusus perempuan, gitu kan? Anda tidak berharap tiba-tiba laki-laki nyelonong masuk ke situ, gitu. Nah, tetapi dengan isu transseksual ini banyak yang bisa mengambil keuntungan. Jadi dia laki-laki tapi dia bilang saya perempuan. Nah, saya perempuan dan mau dia berewokan bagaimanapun juga harus diterima, gitu istilahnya. Gitu. Padahal dia seorang laki-laki, gitu. Ya, dan ini adalah satu isu di masyarakat yang sudah kacau. Tapi ini buah yang sudah sangat matang, yang sebenarnya sebelumnya sudah banyak ditaburkan benih-benihnya, yang jauh-jauh sebelumnya, begitu. Ya, jauh-jauh sebelum kegilaan ini, ya sebelum masalah transseksual ini kan, dulu kan homoseksualitas dulu, homoseksualitas. Ya. Makanya masuk namanya LGBT. Ya. Nah, LGB-nya ini kan homoseksualitas. Nah,
lalu ada T-nya. Gitu. Nah, dalam homoseksualitas ini sesuatu yang menentang alam. Tuhan berkata di dalam Roma, ya, perempuan-perempuan mereka meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan laki-laki dan saling terbakar dengan dalam hal nafsu, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Begitu, ya. Dalam Roma pasal 1 sangat jelas di situ. Dan di situ kan terjadi suatu kekacauan juga mengenai peran laki-laki dan perempuan. Ya. Homoseksualitas adalah kekacauan masalah peran laki-laki dan perempuan juga, gitu ya. Ya mestinya ya, laki dan perempuan menjadi satu pasangan, itu normal dan wajar dan natural dan sesuai dengan desain Tuhan, gitu kan. Nah, dari sini lompat ke sini tidak terlalu jauh. Kalau laki-laki bisa dengan laki-laki, perempuan bisa dengan perempuan, ya berarti laki-laki dan perempuan bisa interchange, bisa dibolak-balik gitu kan. Laki bisa jadi perempuan, perempuan bisa jadi laki, segala macam. Transseksualisme, homoseksualitas, begitu. Kemudian suatu push ya, feminisme. Nah, feminisme ingin berkata bahwa perempuan dengan laki-laki seharusnya tidak ada perbedaan peran sama sekali di dalam masyarakat, di dalam keluarga, di dalam gereja. Jadi ini semua adalah benih-benih yang ditabur, dan sebenarnya jauh-jauh sebelum masalah transseksual segala macam ini, gereja sudah diserang duluan. So bahkan karena gereja-gereja menyerah dalam hal peran laki-laki dan perempuan, itulah akhirnya menjadi buahnya ini. Karena tidak ada lagi cukup gereja yang berdiri teguh, yang mengajarkan ini dengan jelas. Gitu, ya. Kalau kita lihat di tahun 1800-an, hampir semua gereja tetap berpegang kepada apa yang Paulus ajarkan di 1 Timotius pasal 2 ini. Tidak ada gereja yang punya gembala perempuan. Hampir boleh dibilang tidak ada, kecuali bidat-bidat lah. Begitu, ya. Tetapi apa yang berubah? Ya, yang mendobrak itu 1900-an awal masuk gerakan Pantekosta karismatik. Dan Pantekosta karismatik bukan hanya sesat dalam hal melanjutkan nubuat, berbahasa ngaco, gitu, yang mereka klaim adalah bahasa lidah atau bahasa roh, gitu kan. Salah satu pendobrakan mereka akan firman Tuhan adalah pemimpin-pemimpin perempuan. Nah, itu yang dilakukan oleh gereja-gereja Pantekosta karismatik, sehingga banyak tokoh-tokoh awal dari Pantekosta karismatik itu perempuan. Gitu. Contohnya ada namanya Amy Semple, gitu kan. Ada Amy, Sister Amy, katanya dia jadi seorang pengkhotbah besar. Ya. Belakangan ada namanya Catherine Kuhlman, ya. Segala macam. Jadi didobrak ini oleh Pantekosta karismatik. Nah, begitu Pantekosta karismatik mendobraknya, ditambah lagi hembusan angin feminisme dan sebagainya, akhirnya makin lama makin banyak gereja yang menyerah dalam hal ini. Dan akhirnya sampai dengan akhir abad 1900-an, bahkan sekarang sudah bukan 1900-an lagi, sekarang masuk ke abad 21. Ya, kita sudah 2025, berarti sudah seperempat dari abad 21 sekarang. Ya. Sudah seperempat abad 21, tahun ini kita bilang sudah mayoritas gereja memperbolehkan pemimpin wanita. Ya. Memperbolehkan pengkhotbah wanita. Nah, kadang-kadang ada yang malu-malu, misalnya gitu kan. Oh ya, perempuannya boleh khotbah tapi nggak dijadikan pendeta, begitu. Ya, masih ada yang kayak setengah-setengah begitulah, ya, ada sebagian gereja. Ya. Tapi rata-rata tidak dengan serius memperhatikan apa yang Tuhan ajarkan. Nah, efeknya ke keluarga apa? Oh, efeknya ke keluarga juga banyak. Ya. Di mana di dalam keluarga mestinya suami menjadi kepala istri. Ya, suami menjadi kepala istri, ya, suami dan istri di sini. Dan ya, ini juga dikacaukan dengan gereja-gereja tidak berdiri teguh di sini. Ya. Maka di sini dia tidak bisa berdiri teguh juga. Mereka tidak bisa mengajarkan dengan jelas, ya, kepada keluarga-keluarganya bahwa suami adalah kepala istri, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Mereka tidak mengajarkan itu. Ya. Nah, ini semua bertalian, ya, karena ini tidak lepas. Masyarakat terbentuk dari keluarga. Ya, keluarga-keluarga ada dalam gereja. Gereja juga adalah bagian dari masyarakat dan lain sebagainya. Semua saling kait mengait di sini.
Tetapi karena situasinya sudah begitu parah, ya, sehingga dalam budaya feminisme yang ingin mengatakan tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, baik dalam keluarga, baik dalam gereja, baik dalam masyarakat, itu tidak ada perbedaan peran antara laki-laki dan perempuan, ya. Maka kita bilang mereka akan mencoba untuk lari dari perikop ini, sehingga di poin 7 kita di sini, ya, di poin 7 kita, bagaimana cara orang-orang tertentu menghilangkan pengajaran ini. Ya, antara lain bahwa ini adalah pendapat pribadi Paulus. Nah, ini salah satu serangan. Ada yang bilang, ini kan cuma pendapat pribadi Paulus saja. Ya. Jadi ini adalah serangan dari orang-orang yang tidak paham biologi tentunya. Ya, pendapat pribadi Paulus. Ya, kalau gitu, apapun bagian Alkitab yang kita tidak suka, kita bisa bilang saja itu pendapat pribadi Musa, itu pendapat pribadi Petrus, itu pendapat pribadinya Yakobus dan lain sebagainya, pendapat pribadinya Yohanes, gitu kan. Ya, kita bilang tidak. Kita bilang tidak. Ini adalah bagian dari firman Tuhan. Ya, bagian dari firman Tuhan. Jadi ini bukan pendapat pribadi Paulus. Ya. Memang banyak feminis yang benci kepada Paulus karena mengajarkan hal-hal seperti ini, gitu kan? Tapi kita bilang Paulus adalah rasul dari Yesus Kristus, dan Yesus mengajarkan ini melalui rasul Paulus. B, ada yang bilang instruksi ini bersifat situasional karena di Efesus ada kelompok perempuan yang sesat. Jadi mereka bilang, ingat bahwa Timotius pada waktu itu melayani di jemaat Efesus. Ya, lalu mereka bilang, ini adalah perintah yang situasional karena kebetulan di Efesus ada sekelompok perempuan yang sesat, kemudian suka mengajar, sehingga mereka menyesatkan orang, sehingga Paulus menegur supaya perempuan-perempuan yang sesat itu nggak boleh mengajar. Jadi situasional. Jadi kalau misalnya di gereja tertentu ada perempuan yang tidak sesat, ya boleh aja mereka mengajar. Gitu, ya. Karena kebetulan ada perempuan-perempuan sesat di Efesus, gitu. Makanya tidak boleh mengajar. Gitu. Tetapi kita berkata bahwa sama sekali bukan. Ya, nanti kita akan lihat di ayat yang ke-13 dan 14, alasan Paulus memberikan aturan ini bukan karena ada kelompok yang sesat. Gitu. Ya. Bahkan adanya kelompok perempuan yang sesat itu juga adalah hasil imajinasi mereka, karena kan tidak ada konteksnya seperti itu. Ya. Ini hanya imajinasi yang mereka bikin untuk membenarkan posisi mereka saja. Kita tidak baca di kitab Efesus, di kitab Timotius 1 dan 2 Timotius bahwa ada sekelompok perempuan yang sesat di Efesus gitu. Kita tidak baca itu. Ya, itu hanya, ya, sekali lagi mereka ciptakan untuk membenarkan bahwa ini situasional. Atau C, katakan bahwa instruksi ini tidak berlaku lagi hari ini karena perubahan zaman atau perubahan situasi. Ya, perubahan zaman. Ya. Jadi ada sebagian yang langsung saja berkata, ini sudah ketinggalan zaman, kita nggak usah ikut lagi. Ini ditulis pada zaman patriarkis. Ini ditulis pada zaman perempuan masih ditindas oleh sebagainya, gitu ya. Nah, tetapi tentu ya kalau orang yang tidak percaya Alkitab ngomong seperti itu, ya kita wajar-wajar saja. Ya. Tapi mestinya orang-orang yang mengaku percaya Alkitab tidak berkata seperti itu. Gitu ya. Dan sekali lagi, kalau misalnya, makanya saya bilang, keseringan memakai argumen seperti itulah yang menyebabkan akhirnya begitu mereka menerima feminisme, dengan berkata bahwa bagian-bagian ayat yang menentang feminisme itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak berlaku lagi karena sudah kuno, itu zaman patriarkis, sekarang sudah berubah. Maka tidak ada lagi halangan untuk menerima homoseksualitas dan transseksual. Loh, kan di Roma dikatakan tidak boleh. Itu kan sama dong argumennya. Kalau kamu bisa bilang ini sudah ketinggalan zaman, mereka juga bisa bilang ayat-ayat yang berhubungan dengan homoseksualitas juga sudah ketinggalan zaman. Ya. Dan sekarang karena kita sudah masuk ke zaman baru, ya maka kita boleh menerima homoseksualitas. Kan ada ayatnya, nggak boleh. Loh, ada ayatnya nggak boleh, kenapa? Ayat itu sudah ketinggalan zaman. Ayat itu nggak berlaku lagi sekarang. Begitu. Loh, kok bisa punya argumen seperti itu? Kan sudah dibuka jalannya oleh feminisme. Ketika para feminis ini mau membenarkan diri mereka,
lalu mereka berkata, ayat Alkitab itu sudah ketinggalan zaman. Gitu, ya. Nah, kalau ayat ini sudah ketinggalan zaman, maka ayat lain bisa juga sudah ketinggalan zaman. Gitu. Dan sudah berubah kalau begitu. Nah, padahal Alkitab tidak pernah berkata bahwa dia ketinggalan zaman. Alkitab Tuhan taruh untuk segala zaman. Bahkan Tuhan berkata, langit dan bumi bisa berlalu, tapi firman-Ku tidak akan berlalu. Gitu ya. Jadi mau zaman apa? Yang penting masih ada langit dan bumi, ya udah pasti berlaku. Kecuali langit bumi memang udah nggak ada lagi. Gitu. Baru kita sudah bilang, mungkin sudah berubah kalau begitu. Nah, tapi selama masih ada langit dan bumi, ya. Jadi poin ini juga salah sebenarnya, ya. Masuk ke poin nomor 8 sekarang. Masuk ke poin nomor 8, ya. Namun Paulus memberikan dasar yang kokoh bagi ajaran yang diinspirasikan ini. Ya, jadi ini bukan pendapat pribadi Paulus, ini bukan ketinggalan zaman, ada dasar yang kokoh bagi ajaran yang diinspirasikan ini, yang berakar dari dua hal, yang Paulus nyatakan di ayat 13 dan ayat 14. Ya. Ayat 13, jadi perhatikan apa alasan Paulus kan? Ayat 12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan juga tidak mengizinkannya memerintah laki-laki hendak ia berdiam diri. Lalu Paulus tidak bilang sebab di kalangan kalian ada sekelompok perempuan yang sesat, jadi bagi mereka nggak boleh. Bukan itu yang Paulus katakan. Nah, Paulus katakan di ayat 13, sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian barulah Hawa. Jadi dasar dari pengajaran ini yang pertama adalah penciptaan. Nah, penciptaan ini sesuatu yang universal, bukan kalau laki-laki di Efesus diciptakan, laki-laki di Jakarta nggak diciptakan, kan nggak seperti itu. Ya. Penciptaan adalah sesuatu yang universal. Begitu. Sehingga kita bisa memahami bahwa perintah yang diberikan oleh Paulus ini juga sifatnya universal, bukan situasional. Ya. Penciptaan, ya, di sini kan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dirancang atau didesain oleh Tuhan. Ya, dirancang oleh Tuhan, Tuhan yang merancangnya. Ya. Dan kembali kita bicara mengenai kodrat. Nah, ini yang manusia nggak suka, ya kan? Ada kodrat. Kodrat ini bicara mengenai rancangan Tuhan, sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan, Tuhan sudah berikan. Kaum transseksual tidak suka. Mereka bilang, saya lahir laki-laki, tapi saya nggak mau jadi laki-laki, saya mau jadi perempuan. Ya. Ada perempuan dilahirkan sebagai perempuan, dia bilang saya nggak mau jadi perempuan, saya mau jadi laki-laki. Jadi di mana letak kodrat kalau begitu? Di mana letak Tuhan menciptakan mereka laki-laki dan perempuan? Ya. Tidak ada ruang. Jadi ini adalah orang-orang yang sudah menentang Tuhan. Makanya dalam Roma dikatakan Allah menyerahkan mereka pada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ya. Dan mereka sudah menentang Tuhan, mereka menolak ada kodrat gitu, tapi ada kodrat laki-laki diberikan kodrat punya tubuh laki-laki. Perempuan dikasih kodrat dia punya tubuh perempuan. Gitu. Dan masing-masing punya kodrat, ada peran masing-masing. Begitu. Dan ini didesain oleh Tuhan. Dan walaupun ya secara kedokteran sekarang sudah canggih sekali, sampai ada yang bilang ya, dokter sekarang bisa play God istilahnya ya, play God berperan sebagai Tuhan, gitu. Tetapi tetap tidak bisa melawan kodrat Tuhan sepenuhnya. Nah, dengan teknologi kedokteran yang disalahgunakan, ya, kaum transseksual ada ya sebenarnya mutilasi diri. Nah, itu sangat menyedihkan. Sangat menyedihkan, laki-laki yang akhirnya alat kelaminnya dia buang melalui operasi karena dia pengen jadi perempuan. Dan tidak cukup itu, mereka mengambil hormon-hormon tentunya. Ya, hormon-hormon supaya jadi kayak seperti perempuan, gitu kan? Nah, ada perempuan yang sama, yang mereka menghilangkan tanda-tanda keperempuanan mereka melalui operasi dan lain sebagainya. Ya. Lalu mereka juga mengambil hormon sehingga perempuannya jadi ada perempuan trans yang kayak kumisan dan jenggotan, gitu. Ya karena mereka suplemen testosteron terus. Nah, kan testosteron yang bikin kumisan, janggutan, gitu kan. Ya, lalu perempuan suntik testosteron terus.
Ya, akhirnya jadi kayak laki-laki dikit gitu. Ya. Nah, kedokteran bisa sampai tahap itu. Tapi tidak bisa kedokteran itu misalnya ya, perempuan itu lalu dibikin jadi bisa membuat sel sperma, itu tidak bisa. Ya. Atau laki-laki dibikin jadi bisa punya sel telur dan punya rahim dan sampai bisa melahirkan anak, tidak bisa. Gitu. Tidak bisa. Itu kodrat, kita bicara mengenai kodrat. Gitu ya. Dan nah itu kan melambangkan suatu desain Tuhan. Tuhan rancang gitu. Ya, Tuhan rancang. Oleh karena itu iblis sangat berkepentingan untuk menyerang laki-laki dan perempuan. Ya, dua-duanya, ya, laki-laki dan perempuan mau diserang oleh iblis. Ya. Tetapi arah serangannya berbeda. Ya. Serangan iblis kepada perempuan adalah untuk membuat mereka tidak puas. Kok kamu harus tunduk sih? Kamu kan lebih jago. Ya. Kamu kan lebih hebat. Kamu lebih bagus kok dari banyak laki-laki. Kenapa kamu harus puas dengan ketundukan? Kenapa kamu harus puas dengan peran yang Tuhan berikan kepada kamu? Nah, ini adalah serangan kepada iblis, kepada perempuan, serangan iblis. Ya. Serangan kepada laki-laki juga tidak kalah, ya, tapi sudut serangannya beda lagi. Begitu. Ya. Sudut serangannya beda lagi, di mana laki-laki dibohongin untuk take advantage terhadap perempuan, ya, untuk juga tidak memainkan peran dia dengan benar juga, ya, untuk menjadi seorang yang takut kepada Tuhan dan memimpin di dalam Tuhan. Ya. Nah, laki-laki dibohongin untuk menghabiskan hidupnya untuk hal-hal yang tidak berguna dan sebagainya. Ya. Jadi dua-duanya sebenarnya iblis mau menghancurkan baik laki-laki maupun perempuan, gitu ya. Tetapi arah serangannya seringkali memang didesain oleh iblis untuk berbeda. Sudut serangan iblis ini sedikit berbeda. Ya, dan kita bilang bahwa penciptaan Tuhan mendesain. Ya. Tuhan mendesain ya, untuk suami istri, Tuhan mendesain ya, suami istri. Ya. Berapa waktu yang lalu saya dapatkan suatu berita yang waktu pertama saya baca mengejutkan juga katanya. Pertamanya di dunia suami hamil katanya. Nah, ini ada teknologi apa ini? ada keanehan apa gitu? Suami dihamili istri. Ternyata cuma main-main sandiwara doang, begitu kan? Ternyata suaminya adalah perempuan yang jadi laki-laki, ya. Istrinya adalah laki-laki yang jadi perempuan. Gitu kan? Ini kan cuma main sandiwara kalau begitu. Nah, jadi akhirnya beritanya suami dihamili istri, begitu. Ada-ada aja. Tapi kita bilang bahwa, nah, kenapa ini berkaitan? Loh, hubungannya apa? Ini Adam pertama diciptakan lalu dikaitkan ke gereja, begitu kan? Kenapa Paulus ngomong gereja kalau begitu? Karena ini memang bertalian, ya, ketika suami-suami memainkan perannya dan istri-istri memainkan perannya dengan benar, ya, maka ya, gereja juga harus memainkan perannya dengan benar. Nah, kemudian yang kedua, ya, ayat yang ke-14 sekarang di sini. Alasan yang kedua Paulus berikan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Ya. Jadi alasan kedua adalah kejatuhan. Jadi alasan pertama adalah penciptaan, alasan kedua adalah kejatuhan. Nah, kejatuhan juga sesuatu yang universal. Karena kejatuhan ini terjadinya atas nenek moyang kita, sehingga dia berefek kepada semua manusia. Lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda. Nah, sebenarnya kata tergoda di sini lebih tepat diterjemahkan ini ya, deceive sebenarnya, begitu ya. Di dalam KJV dia terjemahkan and Eve was deceived, ya, Adam was not deceived. Nah, tertipu gitu. Ya, tertipu. Ya, jadi sekali lagi ini adalah firman Tuhan. Bukan Adam yang tertipu, tapi perempuan itu yang tertipu. Dan kita menjadi ingat bahwa memang
pada momen itu di Taman Eden yang dibohongin oleh iblis adalah Hawa memang. Gitu, ya. Yang dibohongin oleh iblis. Iblis bilang dia, enggak, kamu nggak akan mati kalau kamu makan buah ini dan lain sebagainya. Gitu, ya. Dan Hawa percaya, gitu. Percaya, dan ini disinggung juga di dalam 2 Korintus. Coba kita buka ya, 2 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 3 di sini kan. 2 Korintus 11 ayat 3. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya, jadi Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Dan rupanya ini menjadi salah satu alasan ya, yang Paulus kemukakan, dasar kenapa perempuan jangan memerintah dan mengajar laki-laki. Gitu. Ya, karena perempuan dalam konteks ini, ya, perempuan yang melakukan hal seperti itu akan jauh lebih rentan untuk ditipu oleh iblis. Ya. Nah, saya tidak berkata bahwa laki-laki tidak bisa ditipu oleh iblis. Banyak laki-laki yang sesat juga. Tetapi bukan suatu kebetulan bahwa banyak kesesatan itu dimunculkan oleh perempuan. Banyak kesesatan dimunculkan oleh perempuan. Ketika mereka masuk ke dalam suatu pola kepemimpinan. Misalnya Ellen G. White, ya, Mary Eddy Baker, lain sebagainya. Ya. Banyak sekali, saya bilang makanya pemimpin-pemimpin di gereja Pantekosta awal banyak yang proporsinya perempuan. Tapi ada laki-lakinya juga. Ya, kita paham, benar ya. Saya tidak berkata laki-laki nggak bisa disesatkan. Laki-laki juga banyak yang sesat, gitu. Ya. Tapi begini, ketika seorang perempuan melanggar firman Tuhan dan dia mengambil posisi kepemimpinan, dia sudah melanggar satu firman Tuhan, begitu. Maka karena dia sudah melanggar satu firman Tuhan ini, dia sudah jauh lebih rentan untuk melanggar firman Tuhan yang lain, gitu. Dan untuk jatuh kepada penyesatan. Gitu, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan tidak mau itu. Sekarang laki-laki jangan juga menjadi sombong dan berkata, kalian perempuan yang tertipu, ya, kami laki-laki tidak tertipu. Tetapi kalau Adam tidak tertipu, kenapa dia jatuh dalam dosa juga? Kalau ya kan? Apakah itu suatu pujian untuk Adam? Enggak juga. Begitu, ya. Enggak juga. Sebenarnya Adam tidak tertipu, jadi kenapa dia makan buah itu? Dia makan buah itu adalah karena Hawa. Jadi kesalahan Hawa adalah dia tertipu. Kesalahan Adam adalah dia memilih Hawa daripada Tuhan. Ya. Dia tahu bahwa apa yang dia lakukan ini sebenarnya salah. Tetapi dia memilih ketidaktaatan, ya, demi Hawa. Ya, demi Hawa. Ya, dia ada hal yang dia pentingkan lebih daripada Tuhan. Ya, yaitu Hawa. Ya. Sehingga waktu pertama Tuhan datang ke dalam taman itu di pasal 3, waktu manusia sembunyi, kita membaca, yang pertama Tuhan tanya siapa? Adam, kenapa kamu sembunyi? Tuhan tidak tanya Hawa dulu. Tuhan tidak tanya ular dulu juga. Ya. Tuhan tanya Adam. Kenapa Tuhan lalu tanya Adam? Memang Tuhan nggak tahu yang pertama makan Hawa. Tuhan tahu persis. Tapi Tuhan tanya Adam dulu karena Adam adalah pemimpinnya, kepalanya di situ. Adam, kenapa kamu sembunyi? Adam bilang, aku takut karena aku tahu aku telanjang. Kenapa kamu tahu kamu telanjang? Apakah kamu makan dari buah itu yang kularang kamu makan? Lalu apa jawab Adam? Adam sebenarnya menyatakan alasannya kenapa dia makan, dia salahkan Hawa. Perempuan ini yang engkau berikan kepadaku, dia yang kasih aku makan. Ya. Jadi Alkitab berkata Adam tidak tertipu, tapi ini bukanlah suatu pujian untuk Adam sebenarnya. Ya. Ini menyatakan kesalahan Adam itu sifatnya berbeda saja dari Hawa. Ya. Mungkin nggak
Adam itu nggak tahu kalau Hawa ngasih buah itu bahwa itu buah ketamakan. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Tidak mungkin. Adam tahu. Ya. Adam tahu. Ya. Ingat bahwa manusia itu masih sempurna waktu itu. Dia sudah pernah melihat buah itu. Manusia mungkin punya memori yang perfect mungkin ya. Karena bayangkan Tuhan suruh dia namain semua binatang yang di Taman Eden dalam 1 hari. Jadi Anda bisa, hari ini ada manusia yang punya photographic memory. Bisa jadi Adam dan Hawa punya photographic memory karena mereka adalah manusia yang sempurna, gitu kan? Yang diciptakan langsung oleh Tuhan. Jadi dia nggak mungkin nggak tahu itu buah itu. Ya. Jadi Adam berdosa. Makanya saya bilang ketika Alkitab berkata bukan Adam yang tertipu tapi Hawa yang tertipu, itu bukan jangan lalu laki-laki sombong bahwa wah kamu yang ketipu kan, gua nggak ketipu gitu. Ya. Bukan dimaksudkan untuk seperti itu, gitu ya. Tetapi kesalahan Adam sifatnya berbeda. Kesalahan Adam adalah pemberontakan kepada Tuhan, gitu ya. Pemberontakan kepada Tuhan dan nah, kesalahan inilah yang bisa sama juga. Akhirnya begini, kenapa banyak gereja hari ini membolehkan perempuan menjadi pemimpin? Ya karena laki-lakinya memperbolehkan, benar nggak? Nah, karena kaum laki-laki sepakat dengan para feminis ini bahwa oke, silakanlah begitu. Jadi mereka mengulangi kesalahan yang sama yang dilakukan oleh Adam, gitu ya. Bahwa Hawa bilang nggak apa-apa kita makan buah ini. Ya, dan akhirnya Adam bilang ya oke lah begitu, ya oke lah, ya ikut kamu aja lah gitu. Ya. Jadi saya katakan di dalam kejatuhan itu desain yang Tuhan taruh itu sudah dibalik semua. Karena mestinya Adam menjadi kepala Hawa, ya kemudian manusia secara keseluruhan Adam dan Hawa berkuasa atas binatang. Tapi apa yang terjadi? Iblis masuk melalui binatang, melalui ular. Ular menipu Hawa, jadi bukannya Hawa berkuasa atas ular, ular menipu Hawa, gitu kan? Jadi ular ini yang berkuasa atas Hawa, kemudian Adam ngikutin Hawa gitu. Jadi Hawa yang berkuasa atas Adam lagi. Jadi terbalik gitu. Mestinya Adam memimpin Hawa dan kemudian Adam dan Hawa memimpin semua binatang termasuk ular. Sekarang dunia binatang dipakai oleh iblis untuk menipu Hawa, kemudian Hawa dipakai untuk untuk Adam begitu, untuk memimpin Adam gitu ya. Jadi terbalik jadinya. Ya, terbalik. Nah, ini kita bilang ya ini adalah alasan yang Tuhan berikan. Ya, alasan yang Tuhan berikan. Saya pernah ketemu dengan seorang perempuan ya, beberapa tahun yang lalu, dia masuk ke GITS ya. Nah, perempuan ini dia bukan tinggal di asrama, dia tinggal di luar, ya, dia bukan anggota jemaat kita juga, tapi dia pengen belajar, ambil S2, ya. Kita terima, ya, lalu saya ajarkan ini mengenai peran perempuan, ya. Lalu saya bilang, karena dia mau jadi pendeta gitu kan, ya akhirnya ya kita terima aja di GITS kan, kita terima, kita ajarin segala macam. Akhirnya sampai kepada masalah peran perempuan. Nah ini kan bertentangan, dia masuk GITS kan mau jadi pendeta perempuan kan. Lalu kita mulai ngomong masalah ini, ya. Lalu saya jabarkan ini, saya bilang, lihat Alkitab bilang sebab yang pertama dijadikan itu Adam, kemudian baru Hawa. Kemudian dia tolak, dia bilang gini, kalau misalnya berdasarkan itu Adam jadi pemimpin, kalau gitu binatang diciptakan duluan dari Adam, dia bilang. Nah, binatang diciptakan duluan dari Adam, kalau gitu binatang pemimpinnya Adam dong kalau begitu. Ya. Kan siapa yang ciptakan duluan katanya. Dia bilang begini, kalau begitu kamu ingin bilang Paulus salah berargumen kalau begitu. Ya, posisi kamu kan berarti kamu ingin berkata bahwa argumen ini salah, tapi kan bukan saya yang berargumen loh, ini Paulus yang berargumen. Kalau argumen saya bisa salah, gitu kan? Ini kan argumennya Paulus gitu. Kenapa nggak boleh menurut Paulus? Paulus yang bilang begini bahwa Adam ciptakan duluan, baru Hawa. Kalau kamu menolak ini, kamu bukan menolak argumen saya, kamu menolak argumen dari firman Tuhan, gitu ya. Dan kalau masalah binatang diciptakan duluan, ya itu nggak masalah, kan manusia itu kan puncak ciptaannya, ya. Sehingga manusia diciptakan terakhir. Ya, tetapi di dalam manusia itu sendiri ternyata tidak diciptakan berbarengan. Adam dulu, baru kemudian Hawa. Dan pernyataan bahwa Adam dijadikan pemimpin itu menjadi jelas karena Adam bukan hanya disuruh menamakan binatang, Adam bahkan Tuhan berikan kesempatan untuk kasih nama kepada perempuan. Gitu. 2 kali Adam kasih nama kepada perempuan. Yang pertama sebelum kejatuhan dia panggil dia perempuan, Isha. Ya.
Lalu yang kedua adalah setelah kejatuhan, lalu dia panggil dia Hawa baru. Artinya kehidupan, gitu ya. Ya, dan itu mengindikasikan bahwa memang otoritasnya ada pada Adam, karena dia yang kasih nama, gitu. Bahkan kepada perempuan sekalipun, gitu. Ya, tapi akhirnya ya perempuan ini akhirnya cuma belajar 1-2 semester gitu, ya akhirnya dia keluar, gitu kan. Dia tetap tidak setuju, gitu ya. Tetap tidak setuju, ya nggak apa-apa juga. Semua orang punya kehendak bebas, ya. Ya. Oke, terakhir saya dapatkan, saya pernah lihat IG dia segala macam. Dia jadi pendeta, tapi khusus dipanggil freelance, bisa doain menangkal hujan, terus segala macam. Saya jadi berdecak-decak aja gitu. Jadi kalau misalnya ada orang Kristen mau bikin acara wedding gitu, Anda takut hujan atau apa gitu kan, panggil dia di situ, dia bisa doain katanya. Ya. Nah, jadi menangkal hujan dan sebagainya. Ya. Maka kita bilang, ya saya jadi teringat lagi, oh ternyata bukan cuma ayat Adam pertama diciptakan, ayat yang keduanya benar, yaitu tertipu lagi begitu. Ya, tertipu gitu kan. Oke, lalu masuk poin nomor 9 kita ya, masuk ke ayat 15. Namun perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak asal ia bertekun dalam iman, kasih dan pengudusan dengan kesederhanaan. Oke, nah kenapa Paulus tambahkan ayat 15? Banyak orang sangat tidak paham dengan ayat 15. Minggu lalu Pak Timotius tanya, tapi kita nggak ada waktu. Ya, moga-moga nanti bisa dilihat di rekaman ini ya. Poin nomor 9, Paulus menyelesaikan bagian ini dan mengingatkan bahwa sekalipun kejatuhan dalam dosa dimulai oleh perempuan, namun keselamatan juga didatangkan melalui peran perempuan. Ya, jadi Paulus ingin mengimbangi. Dia di ayat 14 sudah bilang bahwa bukan Adam yang tertipu, tapi Hawa yang tertipu. Lalu dia seimbangkan dengan ayat 15. Namun, ya, jadi perempuan punya peran yang krusial dalam kejatuhan dalam dosa. Artinya kalau perempuan nggak pernah tertipu, Adam juga kemungkinan nggak akan jatuh gitu. Ya. Yeah. Tapi perempuan tertipu, nah, Adam memberontak. Ya. Sehingga ada orang yang mungkin, oh ini sih salah kamu sih, gara-gara kalian perempuan segala macam. Lalu perempuan mau ditekan, nggak juga. Paulus nggak mengajarkan begitu gitu. Ini kan peristiwa historis gitu kan. Dan Paulus menyeimbangkan dengan berkata bahwa sekalipun perempuan punya peran dalam kejatuhan, tapi perempuan juga punya peran yang besar di dalam keselamatan. Gitu. Ya sehingga ya perempuan juga penting di dalam keselamatan gitu. Yaitu apa? Dalam peran dia, ya melalui peran perempuan dalam melahirkan anak di sini. Ya karena begitu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan langsung menjanjikan keselamatan dalam apa yang kita sebut sebagai proto-evangelium, Kejadian 3:15. Tuhan bilang sama ular, ya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini, keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ya, antara keturunannya. Jadi, bagaimana kita memahami 1 Timotius 2:15 ini adalah kaitannya dengan itu. Dengan bagaimana Tuhan merancang bahwa keselamatan akan datang melalui benih, keturunan. Ya. Nah, karena ini adalah sesuatu yang khas untuk manusia, ya, manusia bisa punya keturunan, ya, tidak seperti malaikat dan sebagainya, gitu ya. Manusia bisa punya keturunan, ya, dan perempuan akan dipakai besar oleh Tuhan dalam peran keselamatan itu. Ya. Benih perempuan, keturunan perempuan. Gitu. Karena kedatangan juru selamat tidak boleh nanti adalah keturunan Adam. Ya. Sehingga Yesus harus menjadi manusia, bukan keturunan Adam. Kenapa? Karena keturunan Adam akan mewarisi sifat dosa Adam. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus harus datang menjadi manusia, tapi tidak boleh keturunan Adam. Kalau gitu gimana caranya? Kan semua manusia keturunan Adam, makanya harus melalui perempuan saja. Dan akhirnya Maria dipakai, ya, dia menjadi perempuan yang melahirkan secara perawan di situ. Ya. Walaupun ini sudah di foreshadow sebenarnya. Ya. Artinya sudah foundationnya sudah dikasih di Kejadian 3:15. Baru disingkapkan masalah Maria lahir sebagai perawan belakangan. Gitu. Tapi sudah groundworknya sudah Tuhan kasih tahu sebelumnya. Gitu. Dan oleh karena itu ayat ini berkata, coba kita lihat di sini ya. Ayat 15, namun perempuan akan diselamatkan dengan melahirkan anak. Jadi
Ini berbicara mengenai peran perempuan dalam keselamatan dengan cara melahirkan anak gitu. Nah, ini bukan berkata bahwa ya, kalau ada perempuan hari ini mandul, nggak bisa melahirkan anak, atau dia tidak menikah, tidak melahirkan anak, maka dia akan masuk neraka. Bukan itu sama sekali. Karena jalan keselamatan bukan melalui pribadi perempuan itu melahirkan anak. Ya, tapi keselamatan memang memerlukan perempuan secara umum, artinya semua perempuan, ya, itu ada melahirkan anak. Anda bisa bayangkan nggak? Misalnya Adam dan Hawa, lalu Tuhan bilang keturunan perempuan begini-begini, lalu Adam dan Hawa memutuskan, enggak, kami nggak percaya Tuhan, kami nggak mau punya anak. Kami mau ikut tren abad 21 setelah Masehi, kami mau child free. Misalnya Adam dan Hawa ngomong begitu misalnya. Ya. Maka tidak ada keselamatan. Gitu. Ya. Ya. Atau Hawa berkata begini, oh Tuhan bilang, kesusahanmu pada waktu melahirkan akan kubuat apa? Sangat besar. Dan kau akan menderita saat kau melahirkan. Wah, zaman itu belum ada sesar, belum ada spinal tap untuk ini menghilangkan ini, belum ada obat analgesik segala macam. Jadi begitu seorang perempuan melahirkan itu benar-benar full experience gitu ya. Nah, lalu Hawa berkata, Tuhan saya nggak mau. Ya. Kalau melahirkan harus sekeras itu, sesusah itu, saya nggak mau melahirkan. Kalau perempuan semua tidak mau melahirkan, tidak ada keselamatan. Tidak ada keselamatan. Itu simpelnya. Gitu ya. Oleh karena itu, keselamatan memerlukan laki-laki memainkan perannya, perempuan memainkan perannya. Dan di antara semua laki-laki yang memainkan perannya, Tuhan lihat ada Abraham, makanya Tuhan pilih Abraham. Tuhan lihat Ishak, Tuhan lihat Yakub, Tuhan lihat Daud, makanya Tuhan pilih mereka semua. Tapi terakhir sekali Tuhan tetap harus memilih seorang perempuan untuk melahirkan sang Mesias. Gitu ya. Dan Tuhan pilih Maria. Ya. Nah, jadi wanita-wanita tidak diselamatkan karena melahirkan anak secara pribadi, gitu. Tetapi keselamatan memang harus datang melalui ada perempuan yang melahirkan Mesias. Gitu, ya. Ya, dan lalu ditambahkan lagi, asal ia bertekun dengan iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Ya, nah ini di poin terakhir kita. Tentunya agar keselamatan ini berlaku secara pribadi. Jadi sudah ada satu orang perempuan yang melahirkan Mesias, yaitu Maria. Tetapi supaya keselamatan itu berlaku kepada tiap-tiap perempuan secara pribadi, sekaligus juga laki-laki sebenarnya, maka diperlukan iman, ya, yang pastinya akan diikuti oleh kasih dan pengudusan. Asal ia bertekun dalam iman, kasih, dan pengudusan dengan kesederhanaan. Ya, karena ketika dia beriman, maka itu akan muncul dalam kasih, pengudusan, dan kesederhanaan itu. Ya, jadi intinya Paulus ingin berkata bahwa perempuan memang terlibat dalam kejatuhan, tapi perempuan juga punya andil besar dalam keselamatan, ya, dan perempuan-perempuan secara pribadi tetap bisa diselamatkan kok. Ya, kita nggak bisa berkata, oh kalianlah perempuan yang membuat kita jatuh dalam dosa, kalian akan masuk neraka. Enggak. Semua manusia akan masuk neraka, termasuk laki-laki. Ya. Tapi karena kedatangan Mesias, asal kita bertekun dalam iman, yang kemudian buahnya apa? Kasih, pengudusan, dan kesederhanaan, maka kita akan diselamatkan. Oke, baik. Waktu kita habis ya. Wah, udah lewat-lewat. Oke, tapi kita akan tutup dalam doa. Silahkan Pak Ronald ya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih Tuhan buat pengajaran pada hari ini. Kami boleh dicerahkan ya Tuhan. Kami boleh lihat kebenaran dalam pemaparan oleh Pak Stephen. Terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini. Sebentar kami akan bergabung bersekutu untuk berbakti bersama, memuji dan memuliakan Engkau, serta mendengarkan uraian firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke.